salatan wa salaman li Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan rezeki yang melimpah. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai amalan yang paling besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal soleh yang paling tinggi dan mulia, Ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala birrul walidaini. Qala summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling mulia yang disukai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sebagai salah satu amal yang paling utama. Lalu, sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Ada satu kisah bagaimana orang tua sangat menyayangi anaknya. Dikisahkan pada masa kekuasaan Al-Abbasiyah, ada seorang laki-laki menjumpai rumah seorang wanita. Lalu ia mengetuk pintu dan meminta melunasi utang. Wanita itu menampakkan ketidakmampuannya untuk melunasi utang. Laki-laki itu marah dan memukulnya, lantas pergi. Laki-laki itu datang sekali lagi, namun kali ini yang membukakan pintu adalah anak laki-laki dari wanita tersebut. Laki-laki itu bertanya, di mana ibunya? Anak itu menjawab, ibuku pergi ke pasar. Laki-laki itu menyangka bahwa anak itu berdusta, sehingga ia memukulnya dengan pukulan yang tidak begitu keras. Tiba-tiba ibunya muncul dan melihat laki-laki itu memukul putranya. Lalu ia menangis jadi-jadinya. Laki-laki itu bertanya, mengapa engkau menangis? Aku tidak memukulnya dengan keras. Padahal kemarin aku memukulmu dengan pukulan yang lebih keras. Tetapi engkau tidak menangis. Sang ibu menjawab, kemarin engkau memukul kulitku, sekarang engkau memukul hatiku. Laki-laki itu terharu dan memaafkannya serta bersumpah untuk tidak menuntut utangnya kembali. Luar biasa bagaimana seorang ibu sangat mencintai anaknya. Dari mengandung sampai kematian. Ada sebuah lagu untuk para ustadz dan ustadzah. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam menjaga kita, tak sedetik pun meninggalkan
Kasih sayangnya, cinta tulusnya melebihi emas permata. Kasih sayangnya, cinta tulusnya melebihi emas permata. Surga di telapak kaki ibu, itulah kata para ulama. Siapa yang durhaka padanya, di akhirat mendapat siksa. Surga di telapak kaki ibu, itulah kata para ulama. Siapa yang berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Subhanallah, bagaimana orang tua saat panik ketika kita sakit. Mereka saat gelisah ketika kita belum pulang ke rumah. Mereka selalu memikirkan kita saat bekerja maupun saat berdoa. Jalan yang hak menggapai ridha Allah Azza wa Jalla melalui orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu beribadah melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Yang dimaksud ihsan dalam ayat di atas adalah berbakti kepada orang tua, yaitu menyampaikan kebaikan kepada keduanya, dan bila memungkinkan mencegah gangguan kepada keduanya. Menurut Ibnu Atiyah, kita juga diwajibkan untuk menaati apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya selama tidak melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Lalu, bagaimana kita menjadi anak soleh untuk kedua orang tua kita? Yang pertama, taat dan patuh perintah kedua orang tua. Taat dan patuh orang tua dalam nasihat dan perintahnya selama tidak berbuat musyrik. Yang kedua, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Bersikap hormat, sopan santun, baik dalam tingkah laku maupun bertutur kata. Ketiga, membantu kedua orang tua secara fisik dan material, terutama ibu, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Yang keempat, mari kita doakan ibu bapak supaya diberi oleh Allah kemampuan fisik, rahmat, dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Demikian pidato saya hari ini. Gunung Irian, Gunung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.